Ya, selamat berjumpa lagi bersama saya Paulus di channel Paul Talks ya. Sorry lama nggak ketemu, sorry lama nggak upload video karena memang kesibukan di dunia nyata ini ya berbeda. Apalagi dengan acara-acara di bulan Agustus ya. Nah, kebetulan di hari ini tadi sekitar jam 10-an ada teman spesial nih, ada teman spesial nge-share status WA. Lalu aku lihat, temanya lumayan di era-era yang saat ini kita membutuhkan mental support ya untuk lebih pada penguatan mental, lebih pada penguatan hati dalam menghadapi situasi-situasi yang semakin gak jelas seperti ini ya. Kita lagi banyak sekali masalah di Indonesia. Tapi kita harus yakin bahwa Indonesia itu negara yang besar, kuat, pasti akan bisa melaluinya. Oke, jadi temanku itu nge-share tentang 9 filosofi yang akan membuat kamu lebih kuat. Ya. Kuatnya kuat secara support mental tentunya ya, mental, attitude, mungkin perilaku-perilaku kita akan berubah. Filosofi pertama nih, itu mendasar sekali. Yang pertama itu, yakinlah, setiap orang suatu saat pasti akan pergi. Maka kamu harus berlatih dan belajar hidup sendiri. Ya. You can do all alone. Kamu bisa melakukannya semua sendiri. Itu kuat. Yang kedua, usahakan cuek. Semakin kamu tidak peduli pada suatu hal, suatu benda, suatu ya, seseorang, semakin kamu tidak mempedulikan itu, kamu akan jadi semakin bahagia. Lalu yang ketiga, seperti yang tadi yang kedua, latih supaya dirimu tidak mudah tersinggung. Cueknya ditambahin dong. Ya. Sebab orang cuek, nggak mikirin yang lain, itu lebih happy daripada orang yang kepo, pengen tahu, pengen ikut campur, dan sebagainya itu ya. Jadi kita harus coba usahakan jangan mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah kepo, jangan mudah ikut campur urusan orang. Pasti lebih happy deh. Kemudian yang keempat, kebahagiaan nih. Kebahagiaan itu bukan tentang mendapatkan suatu hal atau mendapatkan sesuatu ya. Tetapi kebahagiaan itu adalah bagaimana kita mensyukuri dan menikmati apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita jalani selama ini, itu kita bersyukur, pasti akan lebih bahagia. Coba bayangin, Anda kerja, pengen ini, setelah dapat ini, naik lagi. Contohlah, Anda pengen punya rumah nih, nyicil, udah punya rumah, pengen punya mobil, nyicil lagi, pendapatan Anda berkurang, Anda tidak bisa menikmati hidup. Ya, syukurilah dengan apa yang Anda dapatkan saat ini, perlahan-pelan, bertahap, semua akan ada waktunya. Pasti itu akan lebih bahagia. Ya. Syukurilah apa yang sudah Anda miliki dan Anda nikmati saat ini. Itulah kebahagiaan. Kemudian yang kelima, jika ada suatu saran yang membuatmu malah menjauh dari impianmu, menjauh dari tujuanmu, berarti saran itu bukan untukmu. Nggak usah terlalu ngoyo. Kita nggak usah nyari info atau membagi cerita untuk mendapatkan saran, untuk mendapatkan nasihat dari teman-temannya. Nanti kita curhat sama 5 teman tuh ngasih nasihat yang berbeda semua, bingung malah kita. Iya kan? Jadi cobalah fokus. You can do alone. Kamu bisa melakukannya sendiri. Dengan teknologi yang ada, dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah tersebar, dengan informasi yang banyak tersedia di seluruh jaringan-jaringan internet ya, kita bisa. Cobalah fokus. Kemudian yang keenam nih, kita harus menerima benturan-benturan kesulitan.
Jadi apabila kita terbentur pada suatu masalah, kita terbentur pada kesulitan, usahakan kesulitan itu kita pelajari, kita jadikan pengalaman atau guru. Jangan terus ngedrop atau ngelokro atau bagaimana, jangan. Tapi usahakan kesulitan adalah guru yang baik dan pengalaman yang baik. Ya, seperti pepatah lama kan bilang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, pengalaman kita pahit-pahit semua. Oke, ambil, kita olah, kita terima, jangan sampai kejadian pahit itu terulang lagi. Oke? Yang ketujuh nih, carilah pengetahuan tanpa henti. Ya. Karena semakin banyak pengetahuan, seseorang akan semakin bijak. Dan pengetahuan itu tidak bisa kita bilang, udah cukup, aku udah tahu, udah cukup, aku udah ngerti nih. Tidak bisa. Kita hidup selamanya adalah belajar. Selama kita menarik nafas, selama kita melihat seluruh dunia, itu adalah belajar. Ya, belajar tidak akan pernah ada hentinya, maka kita harus mengusahakan supaya kebijaksanaan membimbingmu. Ya, semakin kita mempelajari, semakin kita banyak belajar, kita akan menjadi banyak pembimbing yang akan kita dapatkan. Ya. Kemudian kedelapan itu adalah sesuatu yang krusial, lebih berharga dari uang, lebih berharga dari kekuasaan, dan lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Karena nggak ada yang bisa gantiin. Kamu mau kekuasaan, kamu punya uang, kamu bisa membeli kekuasaan. Kamu mau uang, nggak mau kekuasaan, kamu bisa mencari uang. Uang hilang bisa dicari, uang hilang bisa didapatkan. Ya. Dan yang paling penting nih, pepatah lama lagi, harta, tahta, wanita. Ya. Apabila Anda sudah mempunyai kekuasaan, mempunyai harta, pasti Anda menginginkan wanita. Nggak perlu. Wanita itu terkadang menyusahkan. Karena apa? Karena kita bisa kehilangan dua tadi. Apabila kita mendapatkan wanita yang tidak benar, tidak cocok dengan kehidupan kita. Ya. Apabila kita sudah mendapatkan semuanya itu, pasti ada suatu saat hilang. Nah, poin yang paling penting di ke-8 ini adalah sesuatu yang lebih berharga daripada 3 hal tadi. Apa itu? Waktu. Mau kita sekaya apapun, kita berkuasa apapun, sepowerful apapun, kita nggak akan bisa mendapatkan waktu yang sudah mundur, sudah lewat. Ya. Kita nggak bisa membalikan waktu, kita nggak bisa membuat waktu itu tetap diam dulu di sini, itu nggak bisa. Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Ya, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin. Jangan sampai terjadi penyesalan. Sebagai manusia pasti ada penyesalan sih, tapi kalau bisa kan diusahakan jangan sampai ada penyesalan. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, supaya kita menjadi lebih kuat, carilah kedamaian dalam kesendirian. Aku mengalami itu, semakin kita kemerungsung, semakin kita menanyakan pada teman-teman, menanyakan pada orang lain, semakin banyak pendapat, kita akan semakin bingung. Ya. Tapi apabila kita berada dalam kesendirian, kita akan menemukan jati diri kita sendiri. Apakah aku ini sebenarnya? Siapakah aku ini sebenarnya? Dan akan menjadi seperti apa aku ini nantinya? Anda akan bisa mendapatkan setelah Anda bisa menanggulangi kesendirian itu sendiri. Simpelnya, introspeksi deh. Itu aja. Oke? Ada 9 filosofi yang membuat Anda menjadi lebih kuat. Semoga Anda semua bisa mempraktekannya ya. Saya mengatakan hal ini dengan mudah. 9 filosofi untuk menjadi lebih kuat. Kelihatannya mudah. Tapi saya tahu dalam berproses seperti itu, jelas
nggak semudah saya ngomong kayak gini. Ada tangis, ada sakit, ada kekecewaan. Ya, semuanya itu melalui proses, tetapi semoga kalian semua bisa melalui itu dan kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Jangan sampai mengambil jalan pintas, jangan sampai menggunakan hal-hal yang tidak baik atau negatif untuk kehidupan kita. Sebab seperti yang saya bilang tadi, waktu itu sudah lewat, nggak bisa diulangi lagi, nggak bisa betul lagi, nggak bisa kembali lagi. Gunakanlah sebijak mungkin, perbaiki apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Lumayan berat ya ternyata ya, hanya 9 filosofi untuk menjadi lebih kuat. Saya kebetulan sekali ya cocoklah dengan situasi seperti ini. Semoga ini berkenan untuk sahabat semuanya. Kita akan jumpa lagi di tema yang lain. Tetap bersama saya Paulus. Apabila Anda menyukai, tolong di like, subscribe, dan apabila mungkin teman-teman Anda memerlukan hal ini, 9 filosofi untuk menjadi lebih kuat, tolong bagikan video ini. Ya. Terima kasih sahabat, selamat berpisah, sampai jumpa lagi di lain waktu.